Halo semua, kami kelompok 4. Kami akan menyampaikan problematika apa saja yang muncul dalam pembelajaran jarak jauh di kelas 4 SD melalui pendekatan tematik, khususnya dalam pembelajaran dengan topik IPS, PKN, dan Bahasa Indonesia. Halo, saya Andriani Wiesi. Perkenalkan, nama saya Yohana dan Miko. Perkenalkan, nama saya Grace Budiman. Halo, perkenalkan aku Chelsea Natania. Saya Emilia Benaya Kema Esa Misti. Halo, saya Virginia Natasha. Dan saya Maria Amanda. Kondisi dunia yang sedang dilanda virus COVID-19 ini membuat proses pembelajaran di wilayah Indonesia beralih menerapkan pendidikan yang bersistem pembelajaran jarak jauh atau yang sering disebut dengan PJJ. Hal ini dilakukan untuk memutus rantai penyebaran virus COVID-19. PJJ atau pembelajaran jarak jauh adalah pembelajaran ketika siswa dan guru tidak hadir secara fisik bersamaan di sekolah. Pelaksanaan dapat sepenuhnya jarak jauh atau campuran jarak jauh dengan kelas tatap muka atau biasa disebut blended learning. Platform yang biasa digunakan pada saat PJJ adalah Zoom, Google Meet, Google Classroom, dan lain-lain. Dalam penerapan PJJ di Indonesia, pembelajaran dengan pendekatan tematik masih dilakukan. Apa yang dimaksud dengan pendekatan tematik? Pendekatan tematik dimaknai sebagai pembelajaran yang dirancang berdasarkan tema-tema tertentu. Pembelajaran ini menggabungkan suatu konsep dalam beberapa materi, pelajaran, atau bidang studi menjadi satu tema. Kondisi dan problematika pembelajaran jarak jauh dengan pendekatan tematik dalam topik pembelajaran IPS, PKN, Bahasa Indonesia di sekolah dasar. Kelompok kami melakukan wawancara kepada 3 guru sekolah dasar yang kami beri inisial yaitu Ibu E, Bapak S, dan juga Ibu F. Topik bahasa dalam wawancara dengan narasumber meliputi penyusunan dan pengembangan perangkat pembelajaran dan penerapan pengembangan literasi dalam konteks PJJ, pelaksanaan pembelajaran dengan pendekatan tematik, serta melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Topik pertama adalah penyusunan perangkat pembelajaran dalam konteks PJJ. Dalam penyusunan perangkat pembelajaran dalam konteks PJJ, ketiga guru membuat RPP secara mandiri. Bapak S dan Ibu F melakukan perubahan dalam RPP dengan menyesuaikan kondisi yang sedang berlangsung, yaitu PJJ. Perubahan dalam RPP meliputi alokasi waktu, pengajaran yang biasanya 8x35 menit menjadi 4x35 menit. Sementara Ibu E tidak melakukan perubahan dalam alokasi waktu, tetapi melakukan perubahan dari segi penyampaian materi. Dalam penyampaian materi pembelajaran oleh ketiga guru yang kelompok kami wawancarai menggunakan metode yang berbeda-beda. Di antaranya, untuk metode pembelajaran yang digunakan oleh Bapak S yaitu metode tatap maya melalui Google Meet dan memberikan materi pembelajaran atau rangkuman melalui Google Classroom sebelum memulai pembelajaran. Dalam melakukan tatap maya di dalam Google Meet, Bapak S mengajak siswa-siswanya untuk ikut berdiskusi. Contohnya seperti pada pembelajaran PKN topik Mengenal Pribadiku. Bapak S mengajar siswa untuk mengenal pribadinya terlebih dahulu sebelum mengajak siswa berdiskusi tentang apa yang akan mereka ketahui tentang pribadinya seperti warna kulit, jenis rambut, suku, agama, ras, dan juga kebudayaan.
Untuk metode pembelajaran digunakan oleh Ibu E melakukan tatap maya melalui Zoom Meeting dan juga menampilkan materi berupa video serta meminta siswa untuk mempraktekannya. Contohnya, seperti materi lingkungan tentang tumbuhan dalam pelajaran IPS. Guru akan meminta siswa untuk langsung mengamati tumbuhan yang ada di rumahnya atau di sekitar rumahnya. Sedangkan Ibu F menggunakan metode discovery learning. Dalam pembelajaran, guru terbiasa menggunakan wacana-wacana yang didapatkan dari internet, YouTube, atau buku, dan disesuaikan dengan materi-materi pelajaran. Teknik penilaian yang dilakukan oleh ketiga guru yang kami wawancarai selama PJJ saat ini menggunakan teknik penilaian yang sama seperti menggunakan penugasan dalam bentuk LKS untuk mengukur kognitif dari setiap siswanya. Melihat perilaku atau pengembangan siswa saat mengikuti pembelajaran melalui tatap maya guna melihat dari segi afektif siswanya, dan juga melihat dari keaktifan siswa di dalam kelas untuk melihat perspektif psikomotorik dari setiap siswanya. Topik kedua adalah pengembangan perangkat pembelajaran dalam konteks PJJ. Pengembangan perangkat dalam konteks PJJ, Bapak S memberikan LKS dan catatan materi kepada siswa. Selama PJJ, Bapak S melakukan kegiatan pembelajaran dengan ceramah dan meminta siswa untuk berdiskusi aktif melalui Google Meet. Sementara Ibu E menggunakan media gambar yang ditampilkan saat kelas online dan mengajak siswa untuk berdiskusi saat pembelajaran. Ibu E juga melakukan penugasan untuk siswanya dengan memberikan tugas berupa video. Menurut Ibu E, penugasan dengan meminta siswa membuat video pada pembelajaran IPS dapat mengembangkan kreativitas siswa. Sedangkan Ibu F menggunakan perangkat pembelajaran yang menarik untuk siswa, seperti menggunakan video YouTube untuk penyampaian materi pada saat PJJ. Menurut Ibu F, dalam pembelajaran bahasa Indonesia, penggunaan media YouTube sangat membantu proses pembelajaran karena media YouTube terdapat cerita rakyat yang menarik bagi siswa. Topik ketiga adalah penerapan dan pengembangan literasi dalam konteks PJJ. Penerapan dan pengembangan literasi dalam konteks PJJ saat ini masih kurang maksimal. Hal ini disebabkan dengan terbatasnya sarana pembelajaran dalam konteks PJJ. Menurut hasil data wawancara yang dikemukakan oleh 3 narasumber, yaitu Bapak S, Ibu E, dan Ibu F, rata-rata literasi dasar yang ada dan dikembangkan di setiap sekolah kebanyakan hanya literasi baca dan tulis. Narasumber yang kami wawancarai menjabarkan penerapan literasi yang mereka lakukan selama PJJ ini diantaranya, Bapak S menerapkan membaca buku sebelum PJJ dimulai, dan dikembangkannya lagi ke dalam tugas yang diberikan seperti membuat clipping, dan setiap siswa harus mempresentasikan clipping tersebut. Ibu M menerapkan literasi baca tulis dengan memberikan siswa waktu selama 30 menit untuk membaca materi pembelajaran. Setelah itu, siswa diminta untuk merangkum materi yang sudah dibaca. Sedangkan Ibu F menerapkan literasi membaca selama 10-15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ibu F sendiri masih belum menerapkan literasi baca tulis karena sarana selama PJJ ini masih belum memadai. Topik keempat adalah pelaksanaan pembelajaran dengan pendekatan tematik. Dalam pelaksanaan pembelajaran dengan pendekatan tematik, ditemukan beberapa kendala sebagaimana dikemukakan oleh 2 narasumber, yaitu Ibu E dan Bapak S. Pada pembelajaran topik IPS, ketika siswa sedang mempelajari materi tentang hewan, siswa kesulitan untuk mengetahui dan mengenali berbagai jenis hewan, karena tidak bisa melihat secara langsung. Sedangkan, ciri utama pendekatan tematik menurut Ibu E adalah memberikan pengalaman secara langsung kepada siswa. Menurut Bapak S, dalam memberikan materi topik PKN, yaitu mengenai keragaman fisik, mengalami kendala dalam penggunaan bahasa yang tepat untuk mengenali ciri fisik, seperti warna kulit.
Bapak S mengemukakan siswa masih kurang tepat dalam membahasakan warna kulit, seperti yang seharusnya warna kulit adalah kuning langsat, tapi siswa menyatakan warna kulitnya adalah putih. Menurut Ibu F, dalam pembelajaran bahasa Indonesia, beliau tidak menemukan kendala dalam pelaksanaan pembelajaran dengan pendekatan tematik. Karena menurut beliau, topik bahasa Indonesia bisa dikaitkan dengan kehidupan hari-hari siswa, seperti penggunaan cerita rakyat dalam pembelajaran. Dengan cerita rakyat, siswa bisa mengambil pesan-pesan moral yang terkandung dalam cerita rakyat dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Topik kelima mengenai pembelajaran jarak jauh. Pelaksanaan pembelajaran jarak jauh tidak luput dari berbagai macam kendala. Misalnya, kendala dalam pemberian contoh konkret dari topik yang sedang dibahas, seperti pada topik PKN yang disampaikan Bapak S, mengenai materi keragaman fisik. Siswa kesulitan dalam mengenal ciri fisik teman lainnya secara langsung karena hanya mengandalkan pertemuan tatap maya, yang mana menurut Bapak S, banyak faktor dalam pertemuan tatap maya yang mempengaruhi visual yang dilihat oleh siswa sehingga mungkin bisa berbeda dengan aslinya. Sama seperti Bapak S, Ibu E pun mengalami kendala ketika harus mengenalkan secara langsung contoh-contoh bumbu dapur dalam materi mengenai bumbu dapur. Ibu E pun hanya menggunakan gambar atau foto dalam pembelajaran. Selain dalam hal materi pembelajaran yang disampaikan, guru pun kesulitan dalam mengawasi proses belajar siswa seperti yang dialami Ibu F dan Ibu E. Muncul kecurigaan dari guru jika siswa dalam pengerjaan tugas-tugas yang diberikan dikerjakan langsung oleh orang tuanya. Seperti dalam kasus Ibu F, di mana tulisan siswa yang menggunakan huruf sambung tidak seperti huruf sambung anak pada umumnya, tapi terlihat seperti tulisan orang dewasa. Kalau dalam kasus Ibu E, dalam peningkatan dan penurunan nilai yang mencurigakan, di mana siswa yang bisa mendapatkan nilai tinggi mengalami penurunan dan sebaliknya. Hal yang lain yang menjadi kendala dalam PJJ adalah masalah teknis seperti jaringan, internet terganggu, perangkat keras, atau hardware yang mengalami gangguan, ketidaksediaan kuota data internet yang tidak cukup untuk memfasilitasi siswa melakukan pertemuan tatap maya setiap harinya, pengadaan gawai karena terkendala masalah ekonomi, dan keterbatasan keterampilan dalam penggunaan sarana dan aplikasi-aplikasi pembelajaran dalam PJJ. Ada beberapa rekomendasi yang cocok untuk diterapkan dalam pembelajaran IPS, PKN, dan juga Bahasa Indonesia. Di antaranya, dalam pembelajaran IPS dan PKN, kelompok kami merekomendasikan pendekatan konstruktivistik, yaitu di mana pendekatan yang memposisikan siswa lebih aktif dalam kegiatan pembelajaran, di mana siswa secara mandiri mengkonstruksi pengetahuannya melalui pengalaman nyata yang dialaminya oleh secara langsung. Lalu yang kedua, dalam pembelajaran Bahasa Indonesia, menurut kelompok kami, pendekatan saintifik cocok untuk dikaitkan dengan keterampilan-keterampilan berbahasa seperti tahap-tahapan yang ada dalam pendekatan saintifik sangat relevan dengan 4 keterampilan berbahasa. 4 keterampilan tersebut yaitu menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Pemilihan metode yang tepat untuk pembelajaran PKN dan di IPS yaitu analisis studi kasus. Pada metode ini, siswa diberikan studi kasus sesuai tingkatan kelasnya. Hal tersebut melatih kemampuan berpikir siswa secara kritis dan mendalam untuk dapat memahami dan menyelesaikan suatu permasalahan berdasarkan data dan fakta yang terjadi di lingkungan sekitarnya. Pemilihan metode yang tepat untuk pembelajaran bahasa Indonesia yaitu metode membaca, partisipatori, dan audiolingual, sebab berkaitan dengan keterampilan berbahasa dalam bahasa Indonesia.
Metode membaca bertujuan agar siswa dapat memahami teks bacaan yang diberikan dan dapat mengkomunikasikannya sesuai dengan apa yang siswa pahami. Partisipatori, di mana siswa menjadi pusat dalam pembelajaran dan guru menjadi fasilitator dalam pembelajaran. Metode audiolingual adalah metode di mana siswa disajikan suara guru atau media audio di mana siswa harus menyimak audio yang diberikan. Untuk pembelajaran IPS dan TKN, ada teknik pembelajaran yang tepat untuk digunakan adalah teknik pembelajaran untuk mengaktifkan kelompok. Sebab melalui teknik ini, peserta didik dapat berperan aktif dalam pembelajaran dengan berinteraksi dengan teman sebayanya. Untuk pembelajaran bahasa Indonesia, menurut kelompok kami, keempat teknik yang ada tepat untuk diterapkan sebab sesuai dengan hakikat keterampilan berbahasa. Teknik tersebut antara lain terdiri dari teknik menyimak, teknik berbicara, teknik membaca, dan teknik menulis. Dalam pembelajaran IPS dan PKN, menurut kami, model pembelajaran berbasis masalah tepat untuk diterapkan. Berkaitan juga dengan metode pembelajaran yang cocok untuk pembelajaran IPS dan PKN, yaitu analisa studi kasus. Model pembelajaran berbasis masalah menggunakan suatu masalah sebagai pokok bahasan, sehingga siswa dapat mengembangkan keterampilan berpikir kritis dalam memecahkan suatu masalah. Model pembelajaran untuk bahasa Indonesia yang tepat menurut kami yaitu model pembelajaran kontekstual. Pembelajaran ini menghadirkan dunia nyata dan dikaitkannya dengan materi pembelajaran sehingga mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimiliki dengan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Seperti materi pembelajaran mengenai pantun. Siswa dapat membuat pantun berdasarkan kondisi atau lingkungan mereka pada saat itu. Transisi dari pembelajaran luring ke daring yang dirasa mendadak membuat guru tidak memiliki waktu ataupun kesempatan untuk belajar memahami dan menggunakan sarana yang ada, sehingga pembelajaran jarak jauh pun terkesan membosankan dan hanya itu-itu saja. Oleh karena itu, guru perlu mengembangkan keterampilannya dalam memanfaatkan sarana, fasilitas, dan aplikasi pendukung dalam pembelajaran jarak jauh. Teman-teman, itulah problematika yang muncul dalam pelaksanaan pembelajaran jarak jauh, serta beberapa rekomendasi kelompok kami agar pembelajaran jarak jauh dapat berjalan dengan baik. Semoga informasi yang kami bagikan dapat bermanfaat. Terima kasih.